Ini yang datangnya dari hamba Allah dari Tasikmalaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, di kampung saya beberapa waktu yang lalu kedatangan rombongan jamaah tabligh. Namun ada beberapa warga yang kurang sereg. Akhirnya oleh salah satu tokoh masyarakat diusir dari masjid kampung saya itu dengan alasan masjid bukan rumah penginapan yang bisa dipakai seenaknya. Itu hukumnya bagaimana, Buya? Terima kasih. Pertama adalah bagi siapapun yang datang ke masjid, terlepas dari jamaah tabligh atau jamaah lillahi ta'ala atau jamaah Allahu Akbar, jamaah la ilaha illallah, nggak penting. Kalau ada orang datang ke masjid harus punya adab dan tata krama. Artinya apa? Kalau ternyata harus tinggal di tempat tersebut, minta izin dari yang bersangkutan. Assalamualaikum, kami ingin tinggal di masjid, saya ingin memakmur ke masjid. Sah, boleh-boleh saja. Dan kemudian kalau ada orang menginap di masjid bukan sesuatu yang terlarang, asalkan tetap menjaga kehormatan masjid. Larangan tidur di musola itu kan di pom bensin itu. Iya kan, pom bensin nggak boleh tidur di musola ini. Kalau masjid adalah tempat berlabuhnya, berlindungnya kaum muslimin di masjid. Hanya biasanya ditempatkan di tempat yang aman. Bukan asal masjid di sini atau pakai ecesnya di sini ya. Ya nggak bener, harus bener tidur di masjid, harus bisa tetap menghormati masjid. Bukan dilarang, tidak ada larangan tidur di masjid. Akan tapi harus dengan adab. Jadi bagi yang datang tadi, mungkin di sini adalah jamaah tabligh, minta izin, kemudian harus tetap menjaga kebersihan, tempatnya di mana harus ada supaya tidak semua masjid jadi kotor. Satu. Bagi yang datang harus izin siapapun. Yang kedua adalah mengusir orang dari masjid bukan suatu hal yang baik. Orang mau memakmurkan masjid, kenapa harus diusir? Tidak akan ada pengusiran kecuali ada sesuatu yang tidak baik dulu. Kebencian mungkin, naudzubillah. Kalau ada benci dengan orang beriman, bermasalah hati anda. Kalau permasalahannya adalah dia punya tempat tidur, carikan. Mungkin dia ingin makmur ke masjid, yuk nyewa tempat sebelahnya atau bagaimana, rumah atau bagaimana. Kalau mengusir ahli iman, bagaimana mengusir orang yang beriman? Ini bermasalah. Artinya dalam kasus tersebut mungkin dua-duanya bermasalah. Yang satu kurang izin, yang satu langsung marah-marah. Umat beriman seperti itu dia benarkan. Yang masuk nggak pakai adab, yang dimasuki pun tidak punya kasih sayang, langsung usir. Nah ini tidak enak, dua-duanya disalahin. Nah, karena apa? Islam itu harus indah. Anda boleh, dan jamaah termasuk, mohon maaf, jamaah tabligh ada orang yang giat dalam menghidupkan masjid-masjid. Jangan cara, cuman perlu namanya cara yang bagus, izin. Dan selama ini kami ketahui adalah dengan izin yang baik. Cuman mungkin tidak semua orang sama kan, mungkin ada nggak pakai izin langsung bawa kompor sebagainya ini. Mungkin ada orang yang kesel. Tapi sekesel apapun anda, dia mau sholat di masjid, memakmurkan masjid. Ya kalau begitu ya, anda cari ke tempat yang bagus, tapi jangan kalimat mengusir deh. Orang beriman mau memakmurkan masjid, anda usir. Nah ini adalah permasalahan kadang-kadang di hati. Kalau sudah nggak senang kepada satu kelompok, itu langsung jadi sebab permusuhan. Sementara kalau kita kembalikan kepada usulul aqidati, insya Allah dari kaum jamaah tabligh adalah masih Asy'ariyah, muassisnya adalah Maturidiyah, termasuk akidahnya sama dengan yang lainnya ahli sunnah wal jamaah, termasuk yang ada di Indonesia Asy'ariyah atau Maturidiyah. Kalau ada perilaku-perilaku person namanya apa, oknum, itu yang ini sama orang Islam pun ada yang mencuri, orang Islam, akan tapi jangan dinisbatkan kepada kelompok dakwah yang agung. Saya tidak usah buat jamaah tabligh. Kalau ternyata semoga Allah menjaga kelompok kita. Ada orang pakai baju al-bahjah misalnya, lalu masuk ke mana supermarket lalu mencuri. Itu apakah karena saya menyuruh mencuri? Kan tidak. Itu kan perilaku orang per orang. Dan kemudian setelah itu jangan membiasakan kita melihat orang dengan kebencian. Apalagi akidahnya sama dengan kita. Semoga Allah menjaga semuanya. Wallahu a'lam bishawab.